Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, ada fenomena menarik ya. Hari ini Bareskrim mengumumkan hasil tes genetik atau tes DNA antara mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK dan Lisa Mariana serta anak Lisa berinisial CA. Jadi menariknya ini sahabat sekalian, karena ini menyangkut dengan tokoh politik, mantan gubernur, selebgram atau artis ya, yang bersengketa terkait dengan status anak yang berinisial CA tadi. Jadi apakah ini adalah anak daripada anak biologis daripada Ridwan Kamil, atau justru ada yang punya benih lain ya, yang berhubungan juga dengan Lisa Mariana. Nah, disinilah pangkal muasal daripada pertikaian itu. Nah, sahabat sekalian, kita coba ikuti ya apa hasil pengumuman daripada Bareskrim ya terkait dengan hasil tes DNA. Silakan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Sahabat sekalian, Bareskrim secara resmi ya seperti yang kita ikuti dalam video tadi, bahwa hasilnya sudah keluar. Dan dalam konferensi pers, Bareskrim menyampaikan bahwa Ridwan Kamil ya kaitannya dengan anak berinisial CA dinyatakan tidak ada kecocokan atau istilahnya negatif. Jadi ini adalah hasil yang barangkali sangat diharapkan oleh Ridwan Kamil, tetapi tidak diharapkan oleh Lisa Mariana. Nah, inilah sahabat sekalian hasil yang disampaikan oleh Bareskrim. Nah, kenapa mesti sebenarnya ada tes DNA ini? Ini kaitan dengan sebenarnya ada prahara ya, ada ya mungkin kita sebut saja skandal ya. Skandal hubungan terlarang ya, dan sampai sekarang ya ini belum pernah dibantah oleh Ridwan Kamil, kaitan antara hubungan dia Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ya, seorang selebgram. Jadi yang dibantah adalah kaitannya dengan ya hubungan anak biologis tadi CA, inisial CA dengan RK. Ini yang dibantah oleh Ridwan Kamil. Sementara apakah benar mereka pernah punya hubungan spesial? Nah, ini dari Ridwan Kamil belum pernah ada statement yang membantah atau yang menyangkal adanya hubungan mereka secara ya hubungan orang dewasa ya, dewasa di luar perkawinan tentunya, di luar ikatan perkawinan. Nah, sahabat sekalian, ini menjadi booming dan menjadi viral karena memang selayaknya memang ya hubungan ya antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa itu adalah hubungan yang harus diikat oleh sebuah perkawinan. Nah, dengan adanya hasil seperti ini, makanya kalau seandainya berandai-andai misalnya positif,
Ini dampak hukumnya, saya pikir ini menjadi lebih luas lagi. Pertama, harus ada tanggung jawab ya hukum daripada laki-laki yang dinyatakan positif mempunyai hubungan genetik dengan anak. Ini satu. Ya, tapi bagi Ridwan Kamil ini sebuah berita baik, dan artinya dia tidak punya tanggung jawab untuk membiayai, untuk menghidupi, atau untuk membiayai pendidikan dan segala kebutuhan daripada anak ini. Jadi ini sekaligus, ya saya pikir saya juga sempat sependapat dengan pendapat Bang Hotman Paris Hutapea. Apa katanya? Bahkan Bang Hotman Paris mengatakan seharusnya Ridwan Kamil tidak melakukan tes DNA. Nah, kalau ternyata terbukti, maka dia ya punya persoalan hukum yang panjang kaitannya dengan status anak. Tapi ternyata pilihan dari Ridwan Kamil, ya dia mungkin yakin bahwa dia tidak memiliki hubungan biologis dengan anak yang berinisial CA tadi. Maka hari ini legalah barangkali Ridwan Kamil ya, lega dia. Tetapi apakah istrinya juga lega? Dalam hal ini Atalia, saya duga juga tentu ada agak plong pikiran dari Atalia, tetapi pertanyaan besarnya tetap saja ada. Apakah ya Ridwan Kamil punya hubungan spesial di luar pernikahan dengan Lisa Mariana? Ini barangkali yang menjadi problem. Nah, sahabat sekalian, hasil dari tes DNA ini ternyata berdampak pada kasus yang dilaporkan oleh sekaligus ini adalah bahan penyelidikan untuk penguatan alat bukti yang di mana laporan Ridwan Kamil Kabareskrim, yaitu yang terregister LP-B-174-4 Romawi /2025 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 11 April 2025. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana expose atau informasi yang di-upload oleh Lisa di Instagramnya terkait dengan hubungan biologis atau punya hubungan CA, anaknya tadi punya hubungan anak dan ayah atau biologis dengan ayahnya, yaitu Ridwan Kamil. Dan inilah sebenarnya yang diekspos, dan Ridwan Kamil merasa keberatan dengan soal ini, dan akhirnya sahabat sekalian, ya hari ini Ridwan Kamil bisa bernapas agak lega. Tetapi persoalannya adalah istrinya Atalia kira-kira bagaimana? Bagaimana? Apakah dia cukup tenang dengan informasi seperti ini, atau justru sebenarnya ada kaitan di belakangnya lagi yang mengikuti, yaitu soal hubungan spesial yang belum pernah dibantah oleh Ridwan Kamil ya dengan Lisa Mariana. Seandainya ada kasus nanti ke depan seperti ini dan ternyata hasil tes DNA menyatakan bahwa ada hubungan antara positif hubungan antara laki-laki dengan seorang anak, maka ini kita bisa merujuk kepada putusan MK nomor 46/PUU/8 Romawi /2010 tertanggal 17 Februari tahun 2012. Di pasal 43 ayat 1 misalnya, yang dirubah dari undang-undang yang di judicial review, yaitu undang-undang perkawinan, yang disebutkan pada pasal 41 ayat 1 adalah dirubah menjadi anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya jika dibuktikan secara ilmiah, misalnya DNA dan hukum. Nah, ini artinya sahabat sekalian, ya, hasil tes DNA itu bisa sebagai alat bukti yang menyatakan ada hubungan antara anak dengan ayahnya meskipun di luar perkawinan. Sementara sebelum ada putusan MK ini, maka hubungan anak itu tidak dengan pada ayah biologisnya, tetapi hanya kepada ibunya. Inilah perubahan yang diakibatkan oleh adanya putusan MK. Makanya sebenarnya kalaulah tadi terbukti misalnya, maka
anak itu bisa meminta hak-haknya kepada ayah biologisnya. Kalau kita lihat dari putusan MK tadi, maka sebenarnya ya seandainya tadi adalah putusannya yang mengatakan positif, maka seorang ayah bisa dituntut, bisa diminta, ya ayah biologisnya bisa diminta pertanggungjawabannya, bahkan punya status dia bisa mengklaim sebagai ayah daripada anak yang sah dari hubungan dengan ayahnya tadi. Nah, tapi ya ternyata apa yang terjadi, sahabat sekalian, ya di dalam kasus RK dan Lisa ini, Lisa ternyata ya kurang perhitungan kalau menurut saya, sehingga cenderung hasil tes DNA ini sekaligus memojokkan Lisa, karena ini sekaligus adalah bentuk fitnahan, ya fitnahan, dan dia bisa dijerat sebagaimana yang disebutkan oleh Bareskrim tadi adalah perbuatan fitnah atau tidak menyenangkan atau melanggar undang-undang ITE. Nah, sekaligus ini saya pikir ya persoalannya akan rumit, dan Lisa tentu ya siap-siap berani ya berbuat, maka harus berani juga bertanggung jawab. Jadi selama ini Ridwan Kamil difitnah, dan maka pertanggungjawabkan secara hukum. Dan untuk Ridwan Kamil saya pikir selamat ya untuk proses Anda ini, dan sekaligus tentu ini bukan contoh yang baik untuk kita ya. Kenapa? Karena memang hubungan spesial itu adalah sesuatu juga yang melanggar secara hukum. Jadi hati-hati sahabat sekalian, kita terjebak dan bisa karir kita hancur dan keluarga akan hancur. Dan sebagaimana dalam hukum Islam sebenarnya, ya pezinah itu hanya layak sesama dengan pezinah. Jadi wanita muslimah tidak cocok dengan laki-laki yang pezinah. Dan di dalam undang-undang kita juga, undang-undang perkawinan, maka sebenarnya bisa sebagai alat dan alasan untuk terjadinya sebuah perceraian. Jadi hati-hati, meskipun tidak ada hubungan ya biologis dengan anak segala macam, tidak melahirkan anak dan macam-macam, tetapi hukum tetaplah hukum, yaitu sesuatu yang di luar ikatan perkawinan berakibat pada pelanggaran hukum. Sahabat sekalian, demikian, dan jangan lupa ya share, komen, and subscribe channel Prof Halim Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.